susun kawruh. Segala sumber kecerdasan atau kawruh itu berada di dalam diri kita. Makanya wong Jawa itu gak gelem bodoh. Engko nek bodoh dadi mongso bodoh. Nah sekarang kita memasuki zaman mongso bodoh. Tapi nek setiap tindakan Anda dipenuhi oleh relax, sumeleh, pasrah dan stabil, itu puncak kecerdasan Anda akan tumbuh. Rahayu sagung temati sugeng rawuh sedaya mawon. Hari ini malam Jumat Legi atau bisa juga dinyatakan dalam tradisi Jawa kuno itu sukro ya. Jadi sukro manis. Sukro manis itu bahasa Jawa kuno. Mungkin sing tadi itu ada yang dari Bali itu mungkin ngerti, dia masih memakai itu. Jadi di Jawa ini hari Valentine-nya itu sanis coro manis itu Sabtu Legi. Kita punya hari Valentine. Biasanya itu digunakan untuk upacara ritual pepasihan, lelamaran jejudo gitu. Nek malam Jumat Legi itu untuk ngangsu kawruh. Jadi ora ada rencana, ndak ada rencana. Terus kalau ini langsung diklik, ya wis ngenekne serasehan neng kopi koi. Karena ketemu Mas Fajar, ya wis pas itu dilakukan kemis, dan ternyata kemisnya ini malam Jumat Legi. Dan mugi-mugi itu sebuah karma kolektif ya daripada kita untuk nanti lebih kedepannya bisa bersinergi di tempat ini, dimana ini tempat sudah ada di dalam angen-angen saya, sudah berada di dalam angen-angen mungkin panjenengan sedoyo. Juga karena intensine panjenengan sedoyo itu duwe tekad niat biar bisa serasehan, biar bisa ketemu bertatap muka, akhirnya terejo wantah tempatnya ada ya di sini. Jadi saya itu baru mengenal Pak Fajar itu Pak Pel itu tukang go gede, Babin Kamtipnas ya, ada di sini. Beliau berdinas di Polsek Pelausan apa Panekan itu Pak Fajar. Beliau juga pecinta bonsai, pecinta koi, pecinta macam-macam itu. Flora fauna juga punya semua itu. Itu kebetulan ngeklik dengan saya baru 2 hari. Wes Mas, pokoknya nek di sini dijadikan untuk apa agenda suruh temu rose atau suruh Nusantara, semoga udah yang puyung saja juga biar ada rohnya, biar ada hidup tempat ini. Itu kemarin karena spontan begitu saja langsung ya pokoknya jadi. Dan ini sudah tak angen-angen ya, karena banyak orang-orang yang pengen saya ngadakan acara di Magetan. Jadi saya dilahirkan di Magetan tapi acaraku malah di luar kota, itu bener itu. Jadi di Saila itu bener. Jadi saya malah sering keluar kota. Ya, dan ini mungkin Desember ya, akhir daripada tahun ini, bulan Desember ini dinyatakan sebagai hari menanam pohon nasional ya. Jadi kita itu harus nandur pohon wit bareng-bareng ya. Jadi ngewit kawruh ya. Jadi ngewit kawruh. Jadi di akhir bulan ini kita ngewit kawruh kagem mapak tahun anyar. Dan acarane hari ini aku ora ngerti. Iki mbok judul apa iki, Mbok saya lagi. Maksud mbok kayak aku mbok kon medar apa ya? Temane serasean itu. Oh, sedulur Papa mau pancer. Nggih. Jadi temanya fleksibel ya, temanya fleksibel. Mungkin nanti nggih juga bisa sharing-sharing tuh. Iki nek momone nggo basa Jawa nyel enek sing mudeng ora? Apa campur? Apa nggo Jawa kuno? Jawa kuno luwih angel, ana to, ta, to, do, da. Jadi makrose luwih angel. Jadi beruntung awake dhewe urip ning Jawa modern iki. Jadi sing rokem Jawa-Jawanen iki ya harus ngerti hulu hilir Jawa nggih. Jadi saka dina mawon nggih, saka hari saja Jawa itu
duwe satwara dina 6 tungle haryang arukung paningron was mawulu, itu yang digunakan di tahun-tahun Jawa kuno. Nah, aksaranya ada 3 yang ditemukan dan dibakukan: Palawa, Kawi, dan Carakan. Kalau Palawa memang itu dari Hindia, Kawi itu gabungan antara akumulasi Palawa dan bahasa Jawa, akhirnya diaksarakan, kreasinya orang Jawa sendiri. Akhirnya Kawi itu disebut artinya puisi, jadi bahasa Jawa Kawi atau aksara Kawi itu digunakan untuk menulis serat kidung di waktu itu. Terus Carakan itu yang jenengan kenal 20 aksara. Kalau di Bali namanya Wrehaspati, atau Wrehaspati itu 18 aksara. Kalau di Jawa ini Carakan 20 aksara. Hono Coroko Doto Solo. Nah, sebenarnya udu O tapi Ahana Caraka itu aksaranya begitu. Nah, bahasanya Sanskerta Jawa kuno, bahasanya Sanskerta dan Jawa kuno. Kalau kita menelisik tahun sejarah, kita tidak bisa mengeklaim kalau dicatat dalam sejarah bahwa Jawa itu sing paling tuwek, tidak bisa kalau dalam catatan sejarah. Tapi kemungkinan kalau prasejarah, itu kawitan. Jawa itu kawitan, memungkinkan begitu, karena peradabannya sudah ada disebut Antala Dwipa. Tapi aksara Jawa kuno sendiri belum ditemukan. Kemungkinan leluhur Nusantara Jawa kuno itu menggunakan sesuatu dengan daya ingatan. Makanya nek zaman dulu masih berkembang, wejangan itu tidak boleh ditulis, hanya dirungokke. Urung iso meneh, balik meneh besok. Jadi saya yang suka urus sama Pak Sodik ini, nek guru sepuh dulu ora oleh dicatat, neng kayak diremisi oleh dicatat. Jadi kon mejang, jadi wejangan seperti Kanjeng Sunan Kalijaga gitu, ketika diwejang karo Sunan Bonang ki yo ning pinggir ning tengah ora-ora laut itu ora oleh ditulis. Kon ngrungokke, jadi nggunakake napa? Nggunakne pangrungu. Lah kok diuripi nganggo panggondo, dadi pangrasa. Nah, itu kira-kira sekilas dari Jawa. Nah, saya sendiri ngomong Jawa itu artinya apa? Dunung, artinya ngerti. Terus saya ngomong artinya beneh, karena Jawa itu berarti way of life. Jadi Jawa itu menampung seluruh sistem kecerdasan dari Sang Jagat Agung, ya sing sampean sebut Gusti atau Sang Hyang Jagatnata, Sang Hyang Dewa Batara. Itu adalah sang sumber kecerdasan. Makanya diarani Sang Hyang Pramesti. Jadi sing gawe pestine urip, sing gawe cagake urip, atau disebut Sang Hyang Urip. Jadi sebutannya banyak sekali, karena ternyata bangsa kita itu sudah komplit ya, orang-orang Nusantara itu komplit. Jadi nanti ngeli, jadi saya juga menegaskan semoga saya mendirikan Suruh Nusantara. Suruh itu susuhing kawruh. Jadi setiap panjenengan kan duwe suruh temu ros. Ros itu rasa, jantung Anda itu suruh. Nah, susuhing kawruh, segala sumber kecerdasan atau kawruh itu berada di dalam diri kita. Makanya wong Jawa itu gak gelem bodoh. Engko nek bodoh dadi mongso bodoh. Nah, sekarang kita memasuki zaman mongso bodoh. Dosa pertama kita atau karma kita yang pertama dari umat manusia itu goblok, atau orang dunung, atau orang duwe weruh. Mergo ora weruh tingkah lakune ora karo-karuan, siji ora kecekel, nyekelane ora kecanda. Dayu teko jerengno kloso. Klosone bedah kok ditembel jadah, itu kan sebuah frase yang menjelaskan bahwa kowe iki wis bodoh. Arep nglakoni apa sing mbok candhaki tetep dadi sulaya. Makanya tujuannya udah insyaallah dulu. Itu pasemon nggih, itu pasemon nyanyian-nyanyian di Jawa Baru. Itu duduhke aja bodoh, yen bodoh mongso bodoh, kamu akan dimongso. Dimongso oleh apa? Dimongso oleh siklus alam, karena kamu tidak tahu bagaimana cara bersinergi dengan alam. Akhirnya tidak sustainable, tidak lolos dalam seleksi alam kita.
Nah itu makanya nandur, sapa nandur bakal ngunduh. Lah nek orang nandur lah piye? Enggak ngunduh. Nah sekarang kita ngunduh apa yang sudah kita tandur di hari ini. Nah Nusantara, okay. Nusantara itu lebih kompleks. Jadi Nusantara itu suatu bahasa yang menjelaskan ya, bahwa bangsa Antaladwipa itu memiliki negara kepulauan ya terbesar di seluruh dunia. Ada berapa? 17.000 pulau terbesar dan berdaya poros maritim. Anak moyangku seorang pelaut. Makanya bangsa kita adalah bangsa maritim yang akhirnya dipaksa berpikir ke daratan sejak Majapahit lengser dengan pendidikan yang digadang oleh Van de Bos dengan adanya tanam paksa di era kolonial. Maka kita harus kembali ke seluruh Nusantara, susuh yang kawruh, kembali kepada substansi yang pernah diajarkan oleh leluhur kita di masa silam. Lah kenapa kok sering digadang-gadang Jawa? Ya karena Jawa adalah center of gravity Nusantara, pusat pergerakan tertinggi sampai sekarang ya. Peradaban yang sangat kompleks dan dinamis itu ada di Jawa. Makanya nek disonding karo Bapak Presiden sekarang kembali ke ibu kota Nusantara dipindah. Jadi pinurane Jawa tok dipindah ke Kalimantan. Karena itu juga bagian dari Nusantara. Nah, kemarin saya ke Palu itu di Sasakan Nusa itu. Jadi negara yang pulau yang seharusnya kaya tapi dengan kualitas ya, dengan kesadaran kita bahwa kualitas orangnya masih berada di taraf tertentu, SDM-nya di taraf tertentu, itu yang membuat kita tidak bisa melihat dan mengelola betapa kayanya negara kita, tanah air kita. Berarti Bhinneka Tunggal Ika ini sedang berhadapan dengan architect of deception. Jadi berhadapan dengan frame-frame yang digunakan untuk menjatuhkan mental kita. Jadi satu apa? Kita terputus dengan leluhur kita karena sejarahnya dikaburkan. Bukti artefak dan beberapa prestasi, bukti pendukung prasastinya dikaburkan, dihancurkan. Ketiga, diputus dengan simpul leluhur kita. Secara historis dan genealogi sebenarnya kita pewaris bangsa besar, tapi sekarang ya sudah kita mengalami penurunan sel cerdas menjadi sel bodoh karena proses indoktrinasi. Iki mang piye kok ora tak jeda kok bablas iki, ora enek donga-dongane barang. Dongane dianggit ning jero batine dhewe ya. Salahe serasehan nek acarane ora sakral, nek ora nek sakral ya tak dongani, tak jan donga gitu. Ya ngening ciptane ning jero batine panjenengan sendiri-sendiri ya. Jadi nek aku dewi itu sudah melampaui itu. Artinya penting itu sepenting rileks. Asalkan tubuh kita itu berada di taraf rileks, kita itu pasrah sumarah, yaitu penting. Tapi kita merem tapi pikirannya kemerungsung itu ora wening. Itu mau pura-pura itu. Tapi nek setiap tindakan Anda dipenuhi oleh rileks, sumeleh, pasrah dan stabil, itu puncak kecerdasan Anda akan tumbuh. Kemampuan tubuh Anda akan berada di level tertingginya. Makanya uang ini tegang, ora iso nyapa-nyapa. Loro ya. Tapi nek relax, apa-apa kecanda karena pikirannya jernih. Nah, doa tertinggi itu dimulai dari relax. Relax itu mengekspresikan syukur. Jadi nek di tanglet ya, Mas, piye aku ora iso bahagia. Ya kuwi kan urusanmu tuh. Kan kamu itu bisa mengatur mode di dalam hidupmu. Jadi kita tuh sudah komplit. Nek disuruh Nusantara ini, Nusantara itu wong Jawa itu ngajarke ilmu kasunyatan. Ini yang ditekankan ya. Hari ini Kula panjenengan sedaya itu berada di tempat di lereng gunung yang dinamakan Gunung Lawu, itu Mahendra Puraloka, itu gunung kuno yang turun dari Kayangan, konon begitu ceritanya dalam kitab Jonggring Saloko. Lawu juga bisa disemu atau disemon atau di Jarwo Dosok kan sebagai lawang mungwang, jadi lawang mula-mula. Dan semoga di sini titik balik dari segala evolusi kecerdasan itu lahir. Makanya kita ngangsu kawruh. Semoga partikel lemah,
partikel tetukulan, angin, bayu, semua yang ada di sini itu kempel kepada diri kita, mendukung sinergisitas kita untuk terus berevolusi menjadi makhluk yang sebenarnya makhluk hakikat penciptaan yang memiliki hakikat kawruh atau kecerdasan. Maka kembalikan Nusantara. Jadi ilmunya adalah kasus